Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang landasan pedagogis. Sebelumnya kelompok kami yang beranggotakan 1. Hilda Irmawati, 2. Dini Ramadhani, 3. Cecilia Karunia Siambaton, 4. Raditya Yumatanaya, 5. Nafisah Datu Priyatnala, 6. Alzam Mahkum Soleh. Nah, berikutnya di sini ada penjelasan mengenai pengertian pedagogis. Apa sih itu pedagogis? Nah, pedagogis itu berasal dari bahasa Yunani atau pait yang artinya itu anak-anak. Dan ago sendiri itu artinya memimpin. Sehingga pedagogis itu berarti memimpin anak-anak. Di mana pada perkembangan berikutnya diartikan secara khusus yakni sebagai suatu ilmu dan seni mengajar anak-anak. Pada akhirnya, pedagogis itu didefinisikan secara umum sebagai ilmu dan seni mengajar. Nah, untuk menurut G. Hopvel yang berasal dari Belanda, yang dikutip oleh Sadullah itu mengatakan bahwa pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia itu kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi, pedagogik itu adalah ilmu mendidik anak-anak. Berdasarkan dari pendapat ini, pedagogik adalah teori yang membahas tentang apa yang bagaimana itu mendidik dan sebaik-baiknya sehingga terjadi perubahan perilaku. Nah, guru itu sebaiknya memiliki kemampuan ini agar output pada anak-anak itu akan lebih baik dan maksimal. Baik, berikutnya di sini masih membahas terkait pengertian pedagogis. Nah, dalam sebuah pendidikan dan pembelajaran, kualitas dari guru itu merupakan faktor penting dalam menentukan pencapaian siswa. Bahkan, guru itu harus memperhatikan karakteristik siswa sebelumnya dan latar belakang dari keluarganya. Indikator kualitas guru biasanya memasukkan faktor-faktor seperti ukuran kelas, sertifikasi, jenis kualifikasi, tingkat penerimaan, atau pengalaman bertahun-tahun. Indikator kualitas guru lainnya yang kurang dipelajari adalah pengetahuan pedagogis tentang guru. Dari pengertian yang sudah dijelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetisi pedagogik ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 Ayat 1, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Sedangkan menurut penjelasan dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3, butir A dikemukakan, kompetisi pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran dari peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya masing-masing. Kemudian, menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 3 Ayat 4 menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MAK atau bentuk yang lain yang sederajat meliputi kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Penjelasan peraturan pemerintah tersebut adalah guru pendidikan dasar 12 tahun harus memiliki beberapa kemampuan sebagaimana tercantum di atas. Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pendidikan dan pembelajaran, tugas guru bukan mengajar, tapi membelajarkan secara efektif di mana siswa terlibat aktif dalam mengkonstruk konsep dan pengetahuannya. Berikutnya ada landasan pendidikan pedagogis.
Menurut Sikun Pribadi 1984, landasan pendidikan menekankan bahwa pendidikan bukan resep tetapi upaya pendidikan tidak boleh terpaku pada aturan atau resep yang kaku, melainkan harus fleksibel dan adaptif, juga memiliki kekreatifan pendidik itu sendiri karena pendidikan lebih merupakan seni daripada sekedar teori. Dengan begitu, guru harus memiliki beberapa kompetensi yaitu 1. Kompetensi pedagogik, seperti kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, memiliki sifat yang jujur, sportif, dan menjadi teladan bagi murid. Yang ketiga, kompetensi sosial, mampu berkomunikasi dan menerapkan semangat persaudaraan. Yang keempat, kompetensi profesional, dapat menguasai, memahami standar metode dalam mengajar sesuai program pendidikan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pedagogis. Memiliki 3 tokoh. Yang pertama adalah Rabindranath Tagore. Pada tahun 1901, beliau mendirikan semacam institut yang bernama Santiniketan yang sekarang menjadi Universitas Internasional Visva Bharati yang menjadi pusat pembelajaran. Tokoh yang kedua ialah Ki Hajar Dewantara, di mana di Indonesia konsep Santiniketan juga dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1992, mendirikan institut juga bernama Taman Siswa yang menggambarkan arti taman untuk siswa, yaitu pembelajaran. Tokoh yang ketiga adalah Julius Nyer. Penamaan arti Taman Siswa juga dibawakan oleh tokoh Julius Nyer. Ia dikenal dengan nama dalam bahasa Swahili yaitu Mwalimu yang artinya adalah guru. Ia adalah perintis pendidikan di negara Tanzania. Selanjutnya adalah landasan pendidikan mengenai High Order Thinking. High Order Thinking atau keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan modern. HOTS berfungsi untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan abad ke-21, di mana siswa dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah kompleks, membuat keputusan yang tepat, dan berinovasi dalam berbagai situasi. Kemudian, teori dan praktik pendidikan serta kebijakan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa perspektif, terutama dalam konteks penggunaan teknik Higher Order Thinking atau HOT yang berkaitan dengan prinsip pedagogis dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah teori pendidikan dan implementasinya di SD. Dalam teori pendidikan, terdapat berbagai pandangan yang berfokus pada bagaimana mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran yang bermakna di tingkat SD. Teori konstruksivisme seperti yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky menjadi sangat relevan karena menekankan pentingnya peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Selanjutnya yaitu ada landasan pendidikan mengenai High Order Thinking. 2. Praktik pendidikan di SD. Dalam praktiknya, pendidikan di SD masih sering berfokus pada kegiatan belajar yang berbasis pada buku teks, yang seringkali tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penggunaan Higher Order Thinking dalam pembelajaran SD dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dengan cara yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan di SD. Kebijakan pendidikan di tingkat SD yang seringkali digariskan dalam kurikulum nasional juga dapat mempengaruhi bagaimana HOTS diterapkan di sekolah. Misalnya, kurikulum 2013 K13 di Indonesia menekankan pengembangan kompetensi siswa dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berpotensi mendukung penerapan HOTS dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu landasan pedagogis dalam pembelajaran HOTS. Dalam landasan pedagogis, HOTS merupakan pendekatan yang berfokus pada pembelajaran aktif, reflektif, dan kontekstual. Model pembelajaran yang dapat mendukung HOTS di SD seperti model pembelajaran konstruktif, kooperatif, dan berbasis proyek
memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu landasan pedagogis di sekolah dasar mengenai Joy and Meaningful Learning ialah menurut E. Mulyasa, pembelajaran menyenangkan merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan peserta didik, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, kita dapat melihat seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru tanpa adanya keterpaksaan dan tekanan yang siswa alami. Dengan begitu, guru dapat menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Selain guru menggunakan berbagai metode atau sarana yang digunakan, guru juga menggunakan bahasa sebagai media penyampaian materi. Dalam menggunakan bahasa tersebut, guru menciptakan rasa nyaman, aman, sehingga anak-anak yang mereka ajarkan merasa senang untuk belajar. Penggunaan bahasa dalam interaksi kelas dapat dirancang sehingga menciptakan suasana kelas yang penuh kegembiraan, keakraban, kehangatan, dan kekeluargaan. Dengan demikian dapat menumbuhkan keantusiasan siswa dalam belajar dengan menggunakan pilihan kata atau diksi sehingga dapat membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari nilai rasa yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Yang selanjutnya adalah landasan pendidikan mengenai Joy and Meaningful Learning. Yang pertama ada nilai-nilai sikap, perilaku, dan juga norma agama yang mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama seperti kasih sayang, tolong menolong, dan juga kejujuran. Yang kedua ada pemahaman prinsip-prinsip demokrasi dan juga HAM yang mengajarkan kesadaran pada sistem pemerintah yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan juga partisipasi. Dan juga prinsip ini mencakup penghormatan terhadap HAM seperti kebebasan berbicara dan juga berpendapat. Yang ketiga ada memperkenalkan konsep hak hidup dan kebebasan yang mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental seperti hak untuk hidup dengan aman dan nyaman. Yang keempat ada penghargaan terhadap keberagaman dan budaya, yaitu menanamkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan baik dalam aspek budaya maupun agama. Yang kelima, memperluas pemahaman tentang isu-isu global seperti ketimpangan sosial dan juga perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pengembangan keterampilan pemimpin yang memberikan kesempatan bagi individu untuk mengasah keterampilan kepemimpinan seperti kemampuan komunikasi dan juga pengambilan keputusan. Selanjutnya ada ZPD dan juga Collaborative Learning, yaitu konsep ZPD dari Vygotsky yang menekankan bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka didorong untuk melampaui batas kemampuan mereka saat ini dengan bantuan dari guru atau teman sebaya yang lebih kompeten. Dalam praktiknya, guru perlu merancang pembelajaran yang mendukung perkembangan bertahap siswa dengan memberikan bimbingan yang cukup tanpa menghilangkan kemandirian mereka. Ada beberapa konsep kunci dalam teori Vygotsky, yaitu menekankan potensi pertumbuhan yang dapat dicapai melalui interaksi terbimbing, kemudian melibatkan kemampuan kognitif anak yang berada dalam proses kedewasaan, dan juga menekankan pentingnya pengaruh sosial, terutama instruksi atau pengajarannya terhadap perkembangan kognitif anak. Baik, setelah kita mengetahui apa sih itu ZPD dan Collaborative Learning, nah tadi kan itu merujuk pendapat dari Vygotsky ya, yang mana bahwa siswa itu belajar paling efektif itu ketika mereka itu didorong sedikit melampaui tingkat kemampuan mereka yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah di sini mungkin tujuannya ya dari pendapat oleh Vygotsky ini salah satunya itu adalah yang pertama memfasilitasi siswa untuk belajar dan bekerja sama, yang mana itu juga nantinya masuk ke poin yang kedua ini teman-teman, yaitu membantu siswa saling menukar pemikiran. Jadi istilahnya kayak mereka itu antar siswa itu istilahnya saling membantu ataupun berdiskusi lah gampangannya untuk permasalahan
saling menukar pemikiran. Terus yang ketiga ini adalah membantu siswa mempunyai rasa tanggung jawab atas pencapaian hasil belajar. Dan yang kelima adalah membantu siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Yang keenam adalah membantu siswa membangun pemahaman bersama. Dan yang ketujuh adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan cara mereka berpikir, seperti itu. Dan lanjut, tadi setelah seorang siswa itu mengembangkan keterampilan dan juga cara mereka berpikir, di sini pendapat berdasarkan Vygotsky ini juga membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis. Dan mana itu juga poinnya itu menyambung erat dengan poin yang ke-9, yang mana setelah mereka itu mempunyai pikiran yang kritis dan juga saling membantu sama lain, dia itu membantu siswa berpartisipasi dalam memberikan jawaban satu sama lain. Istilahnya juga sama seperti poin yang kedua, yaitu saling berdiskusi antar jawaban gitu untuk siswa-siswa antar siswa, seperti itu. Baik, masuk ke kesimpulan. Di sini pedagogi tersendiri merupakan ilmu dan seni mengajar yang mana sering berkaitan erat dan juga menekankan pada kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran kepada siswa-siswa tentunya. Dan juga landasan pedagogis seperti high order thinking dan joyful learning itu memberikan dan mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga pentingnya fleksibilitas dan kreativitas dalam pendidikan membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi siswa-siswi secara optimal.